Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pelaksanaan akad mudharabah di perbankan syariah yang berjudul penghimpunan dana dengan akad mudharabah dalam bentuk deposito di perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Hanifa Alia dengan teman sekelompok saya, Restu Insia, Zulfenia Arzila, Alia Alman, dan Tania Karisa. Rumusan masalah yang kami buat, yang pertama, bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk deposito di perbankan syariah? Bagaimana sistem bagi hasil produk deposito pada akad mudharabah di perbankan syariah? Penerapan akad mudharabah pada produk deposito di perbankan syariah. Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah yaitu merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau syahibul mal dan pihak lainnya yang menyediakan keterampilan atau usaha atau mudharib untuk mengelola modal tersebut. Deposito syariah yaitu deposito yang dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil dan bukan berdasarkan dari pembungaan uang yang mengandung riba. Menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito ialah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan akad yang telah dilakukan antara nasabah sebagai penyimpan dan lembaga keuangan syariah. Produk deposito digunakan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah digunakanlah akad mudharabah. Berdasarkan jenisnya, deposito mudharabah berjangka pada umumnya terbagi menjadi dua, di antaranya deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis. Deposito berjangka biasa yang berakhir pada jangka waktu yang telah diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Sedangkan deposito berjangka otomatis, yaitu deposito yang pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa adanya pemberitahuan dari penyimpan. Selanjutnya, berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2000 mengenai ketentuan deposito mudharabah diantaranya yaitu para pihak. Di sini pihak pertama yaitu nasabah sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan yang kedua bank yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Kemudian sebagai mudharib, bank di sini dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Modal harus dinyatakan secara tunai dan bukan piutang. Selanjutnya, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kemudian, bank sebagai mudharib menutup biasa operasional deposito dengan menggunakan nisbah, keuntungan yang menjadi haknya. Kemudian, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. Kemudian ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fikih yang berkaitan dengan sistem mudharabah diantaranya yang pertama yaitu mengenai modal. Ketentuan mengenai modal harus memenuhi persyaratan diantaranya yang pertama merupakan mata uang yang beredar atau berlaku, modal diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha dan diserahkan dengan membuat ikatan kontrak atau akad, dan kemudian modal harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua yaitu mengenai manajemen. Di sini akad mudharabah dalam fikih dibagi menjadi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu di sini pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Bank syariah memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana mudharabah mutlaqah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Kemudian mudharabah muqayyadah, yaitu di sini pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik mengenai tempat, cara maupun objek investasinya. Bank syariah tidak memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana mudharabah muqayyad ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.
Yang ketiga yaitu mengenai jaminan, akad mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas jumlah modal yang diberikan kepada mudharib. Di sini hanya kejujuran yang menjadi tolak ukur atas terjaminnya modal yang telah dikeluarkan. Kemudian yang keempat mengenai nisbah, mengenai penetapan nisbah ini dilakukan di awal akad dan dicantumkan di dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh adanya tawar-menawar serta negosiasi terkait pembagian nisbah. Negosiasi ini dilakukan dengan prinsip musyawarah. Yang kelima yaitu mengenai bentuk mudharabah. Dalam kajian fikih, berbentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan investasi langsung atau direct financing, di mana sahibul mal bertindak sebagai surplus unit yang melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai defisit unit. Selanjutnya, sistem bagi hasil produk deposito pada akad mudharabah di perbankan syariah. Sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui di awal oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak dan dibuat dengan dasar kerelaan antara din, di mana masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara sahibul mal dengan mudharib. Namun, para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Dalam memperhitungkan sistem bagi hasil deposito akad mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, yaitu pembukuan ke atas untuk nasabah dan pembukuan ke bawah untuk bank. Yang kedua, hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat. Sistem bagi hasil deposito akad mudharabah dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu yang pertama, anniversary date. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito. Yang kedua, tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Dan yang terakhir, bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan. Selanjutnya ada end of month. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. Yang kedua, bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito. Yang ketiga, bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Selanjutnya, jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender, bukan yang bersangkutan. Seperti 28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari. Dan yang terakhir, bagi hasil bulanan yang diterima, nasabah dapat diklasifikasikan rekening lainnya sesuai permintaan deposan. Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya sistem bagi hasil deposito yang diperoleh, yaitu yang pertama ada pendapatan bank. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penempatan dana deposito mudharabah melalui pembiayaan. Yang kedua, nisbah bagi hasil. Nisbah ini merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil sebab aspek nisbah ini adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga ada nominal deposito. Besar kecilnya nominal deposito mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar dana didepositokan, semakin besar pula bagi hasil yang akan diperoleh. Lalu yang ketiga ada jangka waktu deposito, yaitu besar kecilnya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu deposito. Yang kelima, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank. Berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit sharing,
Maka nisbah pemilik dana pengelola dana yaitu 30/70, di mana untuk IR atau presentasi belum bisa langsung ditentukan. Yang dapat ditentukan dan langsung bisa disepakati adalah nisbah bagi hasilnya. Contoh perhitungan sistem bagi hasil yaitu pemilik dana 30% kali 100.000 sama dengan 30.000 dan pengelola dana sebesar 70% kali 100.000 yaitu 70.000. Dalam pencairan deposito akad mudharabah dengan pembiayaan bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda atau penalti kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilet deposito akad mudharabah. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukuan deposito mudharabah semua jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penerapan akad mudharabah dalam produk deposito di perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah selaku pengelola investasinya. Lalu ada juga dengan cara mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan persyaratan tertentu kepada bank syariah untuk mengelola investasinya. Contoh penerapan akad mudharabah pada produk deposito ialah dilakukan dengan membuka sebuah rekening deposito dengan menaruh sejumlah nilai uang yang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dengan akad mudharabah mutlaqah. Lalu pihak bank menyiapkan bilet deposito yang diberikan mengenai nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank yang telah disepakati. Kemudian, bank menyediakan bilet deposito yang berisikan mengenai nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank yang telah disepakati. Kemudian, nasabah hanya bisa mengambil dana tersebut setelah jatuh tempo yang terdapat di bilet deposito. Bank memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan nasabah untuk mendapatkan hasil. Dengan dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasi, maka kegiatan deposito di perbankan syariah telah sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku. Lalu, kesimpulan yang kedua, bagi hasil produk deposito pada akad mudharabah di perbankan syariah dilakukan melalui dua pilihan, yaitu metode anniversary date dan end of month. Pembagian anniversary date dilakukan dengan cara tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan akhir dan bagi hasil yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah. Sedangkan dalam pembagian end of month, pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan pada tanggal tutup buku tiap bulan. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional dari hari efektif termasuk tanggal tutup buku. Lalu bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional dari hari efektif tidak termasuk jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil bulan tutup buku bulan terakhir. Metode end of month dapat mengklasifikasikan bagi hasil bulanan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah. Jika pencairan deposito akad mudharabah dengan pembagian bagi hasil yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan, pada cara ini nasabah dapat diberikan sebuah penalti oleh bank syariah jika nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilet deposito akad mudharabah. Saran yang bisa kami berikan ialah Bank Syariah diharapkan meningkatkan kualitas layanan melalui upaya sosialisasi kepada masyarakat umum dengan komitmen kuat terhadap prinsip syariah. Sebagai tambahan, nasabah disarankan untuk memahami secara teliti konten perjanjian sebelum menandatanganinya, sebagai langkah preventif untuk menghindari resiko penipuan dengan klaim bahwa nasabah telah menyetujui perjanjian tersebut. Saran yang kedua adalah dalam proses
pembagian bagi hasil deposito mudharabah, disarankan agar pihak bank bersikap transparan dengan memberikan penawaran presentasi kepada nasabah. Meskipun nasabah mungkin sudah menyetujui presentasi yang telah ditentukan oleh pihak bank, memberikan opsi penawaran dapat meningkatkan tingkat keterlibatan nasabah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih memahami dan merasa dihargai dalam kerjasama investasi ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.